Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para alim, para ulama, para kiai, wa nakhussu bidzikri kepada Ustadzuna Ketua Takmir daripada Masjid Agung Al-A'la, Ustadz Agus Haryanto. Yang saya hormati Ustadz Mustari. Yang saya hormati Ustadz Haji Ponidi. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Rahmat sekeluarga. Yang saya hormati segenap hadirin wal hadirat yang hadir di tempat yang insya Allah turun di rumah ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarakati asy-syahidah, diberkati daripada seorang wanita yang sudah meninggal dunia setahun yang lalu, yang kita peringatkan haulnya pada malam hari ini. Beliau bernama almarhumah Masrahatul Wida, putri daripada Bapak Rahmat yang sudah wafat insya Allah kurang lebih 1 tahun yang lalu. Wafat setelah melahirkan seorang anak. Mungkin 3 minggu setelah melahirkan Allah ambil beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung sebagai syuhada. Amin. Wafatnya Allah hitung sebagai wafatnya orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Amin. Yang mana sebagaimana dikatakan wafatnya orang syahid salah satunya karena melahirkan, atau walaupun tidak langsung melahirkan wafat, tapi kalau salah satu penyebabnya adalah melahirkan, walaupun 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi karena lantaran sebabnya melahirkan, insya Allah Allah hitung wafatnya sebagai seorang syahidah. Yang mana kalau sudah wafatnya syahid, tidak ada lain tempatnya melainkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini mendapatkan keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan doa kita, duduknya kita di tempat ini, insya Allah doa kebaikan kita sampai juga kepada mendiang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tidak lain dan tidak bukan hadirin yang Allah muliakan, duduknya kita di tempat ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan diadakan hauliyah ini. Haul ini artinya 1 tahun, 1 tahun daripada meninggalnya mendiang. Apa tujuannya? Yang pertama, mendoakan. Alhamdulillah dari tadi didoakan oleh Ustadz Agus dengan segala macam doa kebaikan. Doa mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, doa mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya, doa mudah-mudahan Allah hapuskan segala macam kesalahannya, dan mudah-mudahan Allah terima segala macam kebaikannya. Doa daripada yang hidup kepada yang meninggal dunia manfaat. Maka dikatakan oleh para ulama, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena orang hidup, orang mati akan celaka. Kalau bukan karena orang hidup yang berdoa, yang mengangkat tangannya mendoakan kepada orang-orang meninggal, maka orang-orang yang meninggal akan celaka.
Celaka bagaimana? Celaka tidak ada pahala yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal dunia. Bukankah Nabi kita mengatakan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau sudah orang meninggal dunia, terputus amalnya. Semuanya. Yang meninggal gak bisa sholat lagi, yang meninggal gak bisa puasa lagi, yang meninggal gak bisa sedekah lagi. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Illa min thalatin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa daripada keluarga kepada orang yang meninggal dunia tidak akan pernah terputus. Alhamdulillah, mendiang punya keluarga yang baik. Alhamdulillah, mendiang punya sahabat-sahabat yang baik. Alhamdulillah, mendiang punya orang tua yang baik yang tidak lupa kepada almarhumah. Walaupun 1 tahun sudah meninggal dunia, tapi kita dikumpulkan di sini untuk mendoakan beliau. Insya Allah beliau menjadi orang yang paling bahagia malam hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Belum tentu kita nanti yang di sini seberuntung beliau yang meninggal. Belum tentu kalau ada yang meninggal di antara kita, ada yang duduk seperti ini, seperti duduknya kita untuk beliau. Belum tentu ada orang-orang yang bahkan mengingat nama kita ketika kita meninggal dunia. Belum tentu. Maka saya dapat mengatakan bahwasanya meninggalnya beliau ini kepada almarhumah yang meninggal setahun yang lalu ini, insya Allah Allah anggap dan Allah hitung sebagai wanita yang beruntung dunia akhirat, insya Allah. Walaupun usianya singkat, usianya tidak sampai 20 tahun, tapi insya Allah keberkahan daripada usia bukan dari panjangnya umur tersebut, tapi insya Allah daripada manfaat dan keberkahannya dunia akhirat. Mudah-mudahan doa terbaik saya buat mendiang, mudah-mudahan Allah limpahkan, curahkan rahmat untuk beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tujuan duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang di muka bumi ini akan merasakan apa yang beliau rasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan meninggal dunia. Yang kaya mati, yang enggak kaya mati, meninggal. Semuanya meninggal. Yang tampan, yang tidak tampan meninggal. Jabatan tinggi, jabatan rendah mati. Tapi yang beruntung itu orang yang kalau sudah meninggal, meninggalnya husnul khotimah. Itu yang kita minta. Makanya para ulama sering bilang, sering ngasih nasihat sama kita. Ini kita duduk haul, kalau kita mau berpikir sebenarnya manfaat yang kita dapatkan daripada haul ini, kalau kita mau berpikir dan berenung, insya Allah manfaatnya banyak. Kenapa? Karena tidak akan lama lagi, insya Allah tidak akan lama lagi, namanya orang innahum mayitun wa innakum mayitun. Mereka yang ada di kubur mayit semua, dan kita semua calon mati. Gak ada di antara kita yang tidak akan mati, semuanya calon mati. Kalau orang mau berpikir, tidak ada sebuah nasihat, tidak ada sebuah ceramah, tidak ada sebuah tausiah yang lebih baik daripada takziahnya orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Kita melihat mayit, ngelayat. Apa artinya ngelayat? Ngelihat mayit. Ngelayat artinya melihat mayat. Tidak ada sebuah tausiah, nasihat yang lebih bagus daripada datangnya orang hidup untuk takziah kepada orang mati. Kenapa? Nasihat terbaik kematian, nasihat terbaik kuburan. Tapi coba kita lihat sekarang di kuburan, berapa banyak orang yang mengantarkan sahabat yang meninggal dunia, tapi dia masih bisa tertawa. Berapa banyak orang yang mengantarkan sahabatnya sudah masuk ke liang kubur, tapi dia tidak ingat yang namanya kematian. Padahal tidak ada sebuah kepastian yang lebih pasti, yang lebih valid daripada yang namanya kematian. Matematis, tidak ada yang dapat diragukan lagi melebihi keyakinan kita semua, yang Islam, yang tidak Islam, apapun madhabnya, apapun agamanya, semuanya yakin suatu saat pasti akan menemui yang namanya kematian. Maka daripada itu, hadirin yang Allah muliakan, para ulama sering mengingatkan kepada kita
Wa'mal, kata para ulama, wa'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Ini nasihatnya para ulama. Kata mereka, wa'mal lidunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu. Bagus, bagus, gak apa-apa. Kerja dari pagi sampai malam, bekerja, gak apa-apa. Kejarlah duniamu. Tapi ingat, seberapa besar pengorbananmu untuk dunia, ingat, biqadri maqamika fiha, sesuai dengan kadar seberapa lama kau akan tinggal di sana. 100 tahun, 200 tahun, 1 abad. Tidak. Barangkali 10 tahun lagi sudah nggak ada. Barangkali 5 tahun lagi sudah nggak ada. Barangkali setahun lagi sudah nggak ada. Barangkali besok. Kita lihat, kalau menunggu mati jangan nunggu tua. Lihat betapa mudanya foto yang ada di belakang saya. Masih muda belia, 18 tahun, 19 tahun usianya, tapi wafat tidak mengenal usia. Apakah menunggu sakit? Tidak. Berapa banyak orang yang di rumah sakit hidupnya sehat walafiat. Berapa banyak orang yang sehat di rumah-rumah mereka wafat di atas ranjang dan kasur mereka sehat walafiat. Tidak ada hal yang lebih dekat dengan diri kita, lebih dekatnya kematian. Maka daripada itu hadirin, ingat kata para ulama, bekerja gak apa-apa, bagus. Kerja untuk dunia, bagus, aziz. Kita biar kita gak minta-minta supaya tangan di atas lebih afdal daripada tangan di bawah. Tapi satu jangan lupa, bukan tujuan utama, bukan tujuan akhir. I'mal li dunyaka, kerja bagus untuk duniamu, tapi apa? Ada kadarnya, ada porsinya. Biqadri maqamika fiha, sesuai dengan berapa tahun kau akan tinggal di sana, berapa lama kau akan berdiri di dunia. Apakah untuk anak-anakmu kita bekerja? Tidak. Jangan kita berpikir kita kerja buat anak-anak. Tidak, anak-anak punya rezeki sendiri, rezekinya masing-masing. Jangan jadi orang yang dikatakan bahwasanya asfahul ablah, orang yang paling bodoh adalah orang yang banyak berpikir tentang masa depan anaknya. Padahal masa depan anaknya bukan ada di tangan dia, tapi ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, maka Al-Quran mengatakan ku anfusakum, pikirkan dulu diri kamu. Jangan jauh-jauh pikirkan anak, pikirkan dulu diri kamu. Ku anfusakum, baru kalau sudah diri kita bagus, sholatnya kita bagus, zakatnya kita bagus, puasanya kita bagus, wa ahlikum naro, baru pikirkan juga keluargamu, selamatkan kamu dan keluargamu kemudian daripada api neraka. Kemudian para ulama mengatakan, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, bekerjalah kamu untuk akhirat kamu dengan kadar seberapa kekal kamu di sana. Kita di akhirat kekal atau tidak kekal? Kekal. Hah? Kekal. Kekal. Tapi kita beramal di dunia seakan-akan kita akan hidup di dunia selamanya, padahal cuma sementara. Kemudian yang ketiga, wa'mal li jannatika biqadri istiyaqika ilaiha, beramallah kamu untuk surga kamu sekadar berapa rindu kamu kepadanya. Wa'mal li narika, dan beramallah kamu, berbuatlah kamu li narika, untuk neraka kamu, biqadri sabrika alaiha, sesuai dengan kadar berapa kuat kamu menahan panasnya. Jadi kata para ulama, kalau kuat menahan panasnya api neraka, sudah silakan. Yang mau zina, yang mau minum, yang mau tidak sholat. Kenapa? Mungkin dia tahu bahwasanya dia itu kuat untuk menahan siksanya api neraka. Beramallah sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan angan-angan kita. Maka hadirin yang Allah muliakan, kalau bukan sekarang, kalau bukan di tempat ini, kapan lagi kita mau mengingat yang namanya kematian? Kalau bukan sekarang, kapan kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan saat ini, kalau bukan detik ini, mau besok, atau mau nanti malam, atau mau minggu depan, atau mau tahun depan, sekarang waktunya.
Allah tidak menuntut kita sempurna, tidak. Allah tidak menuntut kita lebih baik daripada orang, tidak. Tapi yang Allah minta adalah kita diminta untuk lebih baik daripada hari kemarin. Kita nggak diminta untuk jadi orang sempurna. Nggak ada orang sempurna. Semua yang datang ada dosanya. Saya berdosa, antum punya dosa, semua punya dosa. Tapi orang yang berdosa ada dua, hadirin. Mohon maaf, sekedar informasi, semua diantara kita mudnibin, banyak dosanya. Semua diantara kita yang datang banyak dosanya. Jujur, banyak dosanya. Tapi orang yang berdosa ada dua macam. Yang pertama, orang yang berdosa bangga sama dosanya. Dan yang kedua, orang yang berdosa, ketika berdosa mereka malu dengan dosa mereka. Dua hal yang berbeda. Yang kedua, saya berdosa tapi saya malu dengan dosa saya. Sembunyi-sembunyi ketika melakukan dosa. Dikatakan orang yang melakukan dosa tapi dia malu dengan apa yang dia lakukan, maka dikatakan masih ada kesempatan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah orang bermaksiat, kemudian dia tampilkan maksiatnya, dia share maksiatnya, dia nggak malu sama maksiatnya, dia sebarkan maksiatnya, maka dikatakan khawatir nantinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jauhkan daripada maksiat, Allah jauhkan daripada dosa. Dan kalaupun kita berdosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat kita untuk bertaubat kepada Allah taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang Allah muliakan, semua yang terjadi di hidup kita adalah ujian. Semuanya ujian. Bahkan dikatakan dalam sebuah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah aduwan lakum fahdharuhum. Dikatakan sesuatu siapapun itu di muka bumi ini yang kita sayangi, istri kita, orang tua kita, anak kita, dikatakan aduwan lakum, fitnah, terkadang bisa jadi musuh buat kita semua. Fahdharuhum, hati-hati, kok bisa? Maka dikatakan di dalam tafsirnya nanti di hari kiamat ketika ada seorang ayah mau masuk ke dalam surga, ayahnya Masya Allah berbuat banyak kebaikan, mau masuk ke dalam surga, ternyata ketika mau masuk surga ditarik dari bawah sama anaknya, kakinya dipegang dari bawah. Apa kata anaknya? Bilang sama ayahnya, Pak, mau kemana Pak? Kata bapaknya, ini bapaknya, bukan temannya, bapaknya yang dulu dia sayangi, yang dulu dia cinta, ditarik kakinya sama anaknya. Pak, mau kemana? Kata bapaknya, sa'aruhu ilal jannah, aku mau ke surga sekarang. Memang dulu di surga bapaknya Masya Allah naik haji, ustadz, sholat, puasa, zakat, amalnya banyak. Satu kesalahannya. Apa kesalahannya? Lupa sama anaknya. Ditarik sama anaknya, Pak, mau kemana? Mau ke surga? Tunggu, aku sekarang mau masuk neraka karena kamu. Dulu aku tidak sholat karena kamu. Dulu aku udah bisa ngaji karena kamu udah ngajarin aku ngaji. Beginilah jadinya aku masuk neraka gara-gara kamu. Tidak ridho aku kepada Allah kalau sampai engkau masuk surga. Ditarik bapaknya oleh mereka masuk ke neraka gara-gara anaknya. Maka hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita jadi mayit yang tidak produktif, mayit yang tidak menghasilkan, mayit yang kalau sudah meninggal dunia amalannya selesai, gak punya anak soleh. Jangan sampai. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak beliau, putra beliau, putra atau putri? Putri beliau mudah-mudahan putra daripada mendiang, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan amalannya tak berhenti sampai di situ. Makanya dikatakan hati-hati makanya kalau punya anak itu bisa jadi dua, bisa jadi senjata yang menusuk lawan atau senjata yang menusuk kita sendiri. Makanya dikatakan fahdharuhum, hati-hati kalau punya anak. Ajarkan anaknya agama, ajarkan anaknya sholat, ajarkan anaknya Quran. Coba kita lihat terakhir kali kapan kita tanya kepada anak kita, nak, sudah sholat belum nak? Tanya gitu sama anaknya. Bukan antum nanya sama diri antum, tanya sama anaknya. Udah sholat belum nak? Bagaimana bacaan Qurannya?
Tanya bacaan Qurannya seperti apa? Bagaimana Bismillahirrahmanirrahimnya? Tanya sama anaknya. Jangan dunianya saja yang ditanya. Jangan lesnya saja yang ditanya. Gimana les matematikanya? Gimana les bahasa Inggrisnya? Iya, ibu-ibu gitu. Betul, betul, betul. Lebih pentingin lesnya apa Qurannya? Kalau ibu-ibu les. Kalau guru bahasa Inggrisnya 1 bulan 5 juta. Betul, betul, itu Kalau betul. guru ngajinya 1 bulan 500.000. Sudah mahal itu. Betul. Sudah mahal. Setuju. Sudah mahal itu. Tanya gimana Bismillahirrahmanirrahim anaknya. Haknya betul belum? Hak itu ada 3. Ada hak kecil, ada hak besar, ada hak. Jangan sampai anaknya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang salah siapa? Yang ditanya siapa? Bukan anaknya yang ditanya, orang tuanya yang ditanya. Makanya punya anak itu dalam satu sisi beban, dalam satu sisi nikmat. Kapan jadi nikmat? Kalau anaknya waladun soleh, yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan anak ini nggak mungkin soleh kalau tidak dikenalkan dengan para ustadz, tidak dingajikan di PTPQ, tidak dingajikan di pesantren, nggak mondok di pondok pesantren. Mau gimana anak jadi anak soleh? Maka nggak ada jalan lain buat kita untuk menitipkan anak-anak kita kepada para ustadz, para guru kita. Yang manfaat bukan mereka, yang manfaat bukan mereka, yang manfaat orang tuanya. Makanya para ulama itu tidak akan pernah membiarkan anaknya membaca Al-Fatihah, taunya Al-Fatihah dari ustadznya, tidak mau. Harus dari orang tuanya. Supaya apa? Supaya setiap anaknya baca Fatihah, yang dapat pahala ibunya, yang dapat pahala ayahnya. Kata mereka, saya nggak mau membiarkan Fatihah anak saya pahalanya buat ustadznya, tidak mau. Buat saya, kata orang tuanya. Diajarkan, duduk ayahnya, ada ayahnya duduk di depan anaknya, Qurannya dipegang, nak ayo baca bismillahnya bagaimana, diperhatikan sama ayahnya. Ayahnya meninggal dunia, setiap kali anaknya sholat, ayahnya dapat pahala. Setiap kali anaknya baca Fatihah, ayahnya dapat pahala. Ayahnya tidak ada, ayahnya sudah meninggal dunia, tapi berjalan bilnya, berjalan argonya, pahalanya berjalan terus. Ini namanya mayit jenazah tapi produktif, menghasilkan. Dari apanya? Dari dia punya anak. Tapi kalau anaknya bukan anak soleh, khawatirnya menarik ayahnya atau ibunya ke dalam neraka. Waliyatubillahi min dzalik. Maka daripada itu hadirin yang Allah muliakan, terakhir dari saya 3 hal. Tiga hal yang bisa kita lakukan supaya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, amalan kita nggak berhenti. Itu saya pernah berpikir kepada para ulama dan para kiai kita. Ada namanya Kiai Syamsul Arifin, betul? Betul. Ada namanya Kiai As'ad. Betul. Ada namanya Kiai Khalil Situbondo, Wali Songo. Dan namanya Kiai Azaim. Mereka ini orang-orang sukses gitu loh. Suksesnya bukan sukses dunia, bukan. Orang cerdas mereka ini. Suksesnya bukan sukses dunia jangka pendek, bukan, tapi jangka panjang. Bagaimana kalau mereka meninggal dunia, ribuan bahkan puluhan ribu santrinya mendoakan mereka ketika mereka tidak ada. Mereka sudah nggak bisa lagi sholat, tapi pahalanya jalan terus. Dengan apa? Dengan 3 hal. Yang pertama, sodakotin jariyah. Ya, apa sodakoh jariyah? Sodakoh yang terus pahalanya mengalir. Ya, antum pilih di antara 3 ini, antum yang mana? Jangan sampai kita meninggal dunia, kita tidak termasuk salah satu di antara ketiganya. Yang pertama, orang kalau meninggal dunia berjalan amalannya dengan yang pertama apa? Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah ini butuh dengan fulus. Bil fulus mulus. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah muluskan fulusnya. Amin. Allah lancarkan rezekinya. Amin. Yang syarat Allah turunkan rezeki yang banyak, melimpah barokah. Amin.
Tapi kalau sudah jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang pelit. Hah? Jangan saling nunjuk. Itu sana Jangan kawan. jadi orang kaya yang Pelit. jadi orang kaya yang manfaat. Nah, jadi orang kaya manfaat. Manfaat dengan apanya? Dengan uangnya. Kadang-kadang orang masuk surga ada yang dengan ilmunya, ada yang dengan tenaganya. Kadang-kadang ada juga yang masuk surga lewat uangnya. Yang pertama sedekah jariyah, punya uang berikan kepada masjid, berikan kepada pondok pesantren, berikan kepada majelis taklim. Gak bakalan selesai itu pahalanya. Selagi ada santri yang belajar, pahalanya akan nyambung kepada orang yang memberikan sedekah. Sedekah jariyah namanya. Betul. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat seperti ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya para kiai, ilmunya para habaib yang kita manfaatnya kita rasakan sampai saat ini. Mereka sudah meninggal dunia tapi berjalan terus pahalanya. Makanya saya berpikir, itu berapa besar pahalanya para kiai kita? Berapa besar pahalanya mereka para ulama dan juga habaib kita? Saya itu beberapa kali pernah cerita, saya punya kakek saya namanya Habib Hasan Baharun, punya pondok pesantren di Dalwa, Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Raci, Pasuruan. Meninggalnya tahun 99, sudah lama meninggalnya. Sekarang pondok pesantren Dalwa atau Darul Lughah wa Da'wah muridnya 20.000. Yang buat pondok itu sudah meninggal dunia tahun 99, makamnya itu dimakamkan di depan masjid dan masjidnya pondok, jadi tidak ada satupun santri yang lewat melainkan diwajibkan berdiri untuk membacakan Al-Fatihah untuk mudir ma'hadnya, untuk muassis ma'hadnya. 20.000, tidak kurang dari 20.000 santri setiap hari bacakan Fatihah. Buat siapa? Buat muassis ma'had. Itu 20.000 santri yang sekarang aktif, belum yang dulu, belum yang akan datang ila yaumil qiyamah. Ini orang alim dan para kiai kita yang lain yang manfaat, hidupnya manfaat, matinya manfaat. Makanya Imam Syafi'i bilang, jangan jadi orang hidup tapi kayak orang mati. Siapa orang hidup tapi kayak orang mati? Orang yang hidup, tangannya bisa gerak, lisannya bisa berbicara, bertasbih, berzikir, bersalawat, tapi kayak orang mati. Siapa yang nggak ngasih manfaat buat orang lain? Minimal kalau nggak ngasih manfaat buat orang lain dengan lisannya, dengan uangnya, dengan ilmunya, minimal jangan ngasih masalah. Jangan ngasih mudah. Setuju. Mantap. Makanya saya sering bilang itu, jangan kalah sama kambing. Kambing itu Idul Adha manfaat, susunya manfaat, dagingnya manfaat, kulitnya manfaat. Kalau bersuara mengembik nggak ada yang sakit hati. Suaranya apa? Embe ada yang sakit hati? Nggak ada. Tapi kalau manusia dengan lisannya sekali saja menyakiti hati daripada seorang mukmin, lebih parah daripada 70.000 kali menghancurkan Ka'bah. Karena yang dihancurkan bukan batu, yang dihancurkan hati yang mengatakan la ilaha illallah. Makanya jadi orang minimal kalau nggak bisa ngasih manfaat jangan ngasih mudarat, jangan ngasih masalah. Itu yang pertama, ya, ilmu yang manfaat, kemudian sedekah jariyah. Antum pilih, antum ini yang mana? Apakah saya termasuk yang pertama? Apakah saya termasuk orang soleh? Yang orang, apakah saya termasuk orang kaya? Apakah saya termasuk orang yang berilmu? Antum pilih, antum ini yang mana gitu loh. Saya ini yang mana? Saya pribadi saya ini yang mana? Atau minimal kalau enggak yang pertama, tidak yang kedua, minimal yang Tiga. apa yang ketiga? Yang ketiga, oh saya enggak yang pertama, saya bukan orang kaya Bib, saya bukan orang berilmu Bib, bukan juga yang kedua. Tapi minimal jangan sampai lolos semuanya. Minimal antum ini enggak yang pertama, enggak yang kedua, kita semua ini minimal yang ketiga. Apa yang ketiga? Waladun soleh yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Ya. Makanya jangan ragu kalau punya anak, anaknya dimasukkan ke TPQ, jangan ragu.
Kalau anaknya dimasukkan di pondok pesantren, jangan ragu, jangan khawatir sama dunianya. Ki Azaim kurang apa? Dunianya ikut. Beliau tidak nyari dunia, dunia nyari beliau. Para kiai kita tidak nyari dunia, dunia yang mencari mereka. Kalau kita merangkak kepada dunia, tapi kalau mereka orang soleh yang mereka berkhidmah kepada Allah, dunia yang merangkak kepada mereka. Jangan khawatir kalau anaknya di pondok pesantren, jangan khawatir. Saya sering cerita Pak Haji Rahmat, saya sering cerita. Antum tahu Habib Mahdi kan? Tahu. Tahu Habib Mahdi? Tahu sampean nama saya punya kakak? Tidak tahu. Tahu. Oh. Habib Mahdi. Ini terakhir nih cerita pamungkas. Nggih. Habib Mahdi ini adalah sosok yang merupakan contoh dan panutan di hidup saya. Dulu ibu saya ini memandang dan melihat di antara 4 anaknya mana yang paling pintar, kemudian dimasukkan ke sekolah negeri, sekolah umum. Kan gitu orang-orang dulu. Yang paling pintar dokter, yang paling pintar insinyur, yang paling bodoh mondok. Itu orang dulu begitu ya kan? Betul. Sekarang enggak gitu. Yang paling bodoh selalu mondok, yang paling biasa-biasa mondok, yang paling pintar jadi dokter, kan gitu kan ya? Betul. 4 orang ini subhanallah Pak Widat. Saya punya kakak yang pertama enggak mondok karena sukanya bekerja, tidak mondok. Yang pertama. Anak yang ketiga, saya waktu itu diproyeksikan sama saya punya ibu tidak mondok di pondok pesantren. Saya disekolahkan di sekolah umum karena saya rajin orangnya. Sekolah SD saya di sekolah unggulan di Kelungkung, SMP di sekolah unggulan, SMA di sekolah unggulan. Pikiran saya punya ibu, saya pengen jadi dokter gitu loh. Walaupun nggak jadi akhirnya. Yang paling malas di antara 4 ini saya punya kakak Habib Mahdi. Mudah-mudahan nggak nonton live-nya ini. Paling malas. Disuruh belajar gampang nanti, gitu loh. Gak ada potongan-potongan, rajin gak ada sama sekali. Iya, akhirnya mama saya bilang, aduh ini kalau orang Bali bilangnya pocol. Pocol. Ini paling bocol sudah ini. Dak kira jadi dokter sudah ini. Mana soalnya? Dak kira jadi dokter sudah. Akhirnya apa? Dibuang ke pondok. Istilah kata dibuang. Tapi sekarang yang paling sukses yang katanya dibuang itu. Kenapa? Karena yang lain bertaruh dengan dunia, kadang-kadang kalah. Berniaga dengan dunia terkadang menang, terkadang kalah. Tapi kalau berniaga dengan Allah tidak akan pernah kalah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kalian. Hiduplah paling senang sekarang. Tidak kaya, cukup terus. Hatinya paling tenang, selalu diridhoi sama orang tua saya. Nikmat luar biasa. Kenapa? Karena membantu agamanya Allah, Allah bantu juga kehidupannya. Kenapa? Berkat diserahkan kepada Allah. Jadi kalau antum menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, antum bukan menyerahkan ke mudirnya, bukan menyerahkan ke Ki Azaimnya. Salah. Ki Azaim manusia biasa, bukan antum menyerahkan kepada beliau, bukan, tapi menyerahkan kepada Allah, kepada Rasulullah. Biarkan, jangan menitipkan. Berikan anaknya sudah. Terserah Allah mau jadikan apa. Semakin kita legowo, semakin besar husnudzonnya Allah sama kita, semakin jadi nanti anak. Mudah-mudahan semua anak-anak kita Allah jadikan anak-anak soleh. Amin. Anak yang soleha. Amin. Yang kalau sudah meninggal mendoakan orang tuanya. Amin. Mendoakan mudah-mudahan almarhumah Allah berikan ketenangan di alam kuburnya. Amin ya Allah. Allah berikan Masya Allah derajat yang tinggi di sisinya. Putra beliau mudah-mudahan jadi putra yang soleh. Amin ya Allah. Adik daripada mendiang, mudah-mudahan Allah jadikan yang soleh dan soleha. Amin. Allah kuatkan Pak Rahmat beserta keluarga. Amin. Mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan. Amin, dan amin, insya Allah amin, menjadi ya Allah. wasilah buat antum untuk masuk ke dalam jannahnya bibarakati syafaati Amin, bintihi. ya Allah. Syafaat daripada putrinya, mudah-mudahan ayahnya Allah tarik ke dalam surganya Allah. Amin, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah
وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم وتولونا لأجلهم. آمين آمين آمين. المرحومة مسرحة الوداع. آمين. وأصولها وفروعها والمنتسبين إليها أجمعين. آمين. اللهم اجعله فداء لها من النار وفكاكا لها من النار وعزا آمين لها من آمين النار آمين. وسترا لها من النار وحجابا لها من النار ونجاة لها من النار. آمين آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأموات الأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا ذكر له ولا ذاكر له وعمر الجميع بالرحمة والرضوان واسقنا وإياه فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحيينا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مغيرين ولا مدينين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بقبول الفاتحة. Terima kasih dihaturkan kepada Sayyidina Ahmad bin Ahmad Syari.